Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penilaian skala 100 dan skala 4, di mana skala 100 adalah dimulai dari 0 dan berakhir di 100, dan skala 4, pada saat di skala 4 itu, di bawah angka 1 ada angka 0, sehingga dimulai dari 0 sampai dengan 4. Sehingga, bila kita bandingkan, maka 100 dikurangi 0 adalah 1, 4 dikurangi 0 adalah 4, sehingga perbandingannya adalah 100 berbanding 4 sama dengan Y per X. Y merupakan skala 100 dan X merupakan skala 4. Sehingga 100 dibagi 4 adalah 25 sama dengan Y per X. Dan Y adalah 25 dikali X. Bila kita ingin melihat misalkan ketepatan, berapakah misalkan di titik skala 4, misalkan angka 2. Benarkah di skala 100 itu 50, maka kita masukkan Y sama dengan 25X, X diganti dengan 2, maka 2 dikali 25 sama dengan 50. Sehingga korelasinya hubungan kedua skala ini adalah tepat. Misalkan kita akan melihat misalkan titik 60. Titik 60 itu berapakah skalanya, berapakah nilainya, titiknya di skala 4 itu berapa? Maka kita akan memasukkannya. Nilai 60 tersebut ke dalam sebuah perumusan ini. 60 20 sama dengan 25 dikali X, sehingga X adalah 60 dibagi 25, sehingga X adalah 2,4. Nah, berarti nilai 60 itu atau nilai yang biasa pada penilaian itu merupakan nilai minimal, itu pada skala 4 itu berada pada titik 2,4. Dan hal ini juga dapat merupakan bisa mengetahui berapa kemampuan siswa. Misalkan kita dalam bentuk penilaian apa saja, misalkan dalam bentuk penilaian tes, misalkan ulangan, biasanya kan soalnya itu sampai 40, misalkan itu 1 sampai dengan 40. Bila siswa itu bisa menjawab 20, maka dia ada di tengah-tengah, berarti dia nilainya baru 50. Itu merupakan kemampuan siswa itu belum mencapai minimal. Misalkan kita patokan minimalnya adalah 60, maka berapa soal yang dia bisa jawab? Berarti di sini nilai diharapkan 60 sama dengan X per 40. 40 adalah merupakan jumlah soal. Dikali dengan 100, maka X sama dengan 24 soal yang terjawab. Nah, sehingga kita bisa memotret seberapa besar kemampuan siswa. Misalkan seorang siswa memiliki di atas 60, sehingga berapa soal yang terjawab. Nah, itu bisa melihat kemampuan siswa membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Dan hal ini bisa misalkan kita menilai kriteria yang lain, misalkan dalam bentuk A, B, C, D. Di dalam kolom-kolom ini, kita bisa bikin sebuah rank penilaian kriteria A, B, C, D tersebut, di mana di bawah 4, di antara 3 atau 3,5 itu, di 3,5 ke 4 itu adalah A, dan 3,5 ke 3 adalah A min, dan di 2,5 ke 3 adalah B, di bawah 2,5 ke 2 adalah B min, dan di bawah 2, di antara merupakan nilai 1,5 ke 2 itu adalah C, dan selanjutnya C min, D, B min. Demikian penjelasan tentang penilaian skala 100 dan skala 4 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.